Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu kembali di tepatnya channel TV IAIN Parepare, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam, sehingga podcast ada topan berita corong moderasi beragama IAIN Parepare terlaksana hingga hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah masuk pada sesi ke-15, sebuah umur yang tidak bisa dikatakan bahwa dia muda juga, tapi bisa dilihat di kanal TV IAIN Parepare tepatnya nanti untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh podcast IAIN Parepare. Puji syukur yang setinggi-tingginya juga dan rasa syukur yang diaktualisasikan hari ini karena kami kedatangan tamu yang sempat kena drama Korea ini. Beliau dengan kesibukan yang padatnya, alhamdulillah hari ini mampu hadir dan membersamai kami di podcast Ada Topan Berita. Beliau adalah Muhammad Harmain M. Soski. Ini kalau sesuai namanya kita akan mengingat para ulama-ulama Timur Tengah. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, sekaligus mengembang amanah selaku prodi bimbingan konseling Islam. Saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu tokoh dan panutan pribadi saya sendiri selama hadir di IAIN Parepare. Beliau yang sering mendobrak bahkan memberikan amnesti kritikan yang menarik. Kalau dalam buku-buku dan referensi yang kita baca ada beberapa model kiai ataupun tokoh ulama di atas itu, saya selalu memposisikan beliau sebagai yai nyentrik yang tidak hanya bicara tentang persoalan A dan B, tapi dia akan melahirkan alternatif lain. Semoga hari ini dengan tema yang beliau angkat terkait dengan memahami gerakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapat informasi baru dan berbagi ilmu terkait tentang tema kita hari ini. Nah, untuk melihat riwayat pendidikan beliau pertama kali kuliah di S1 KPI IAIN Lombok, tepatnya salah satu tokoh ada di sana. Kalau kita mengenal Gus di Tanah Jawa, Andre Guruta di Sulawesi, maka kita akan mengenal Tuan Guru di daerah Lombok ini. Sekira beliau ada teranya nantinya yang mudah-mudahan akan memberikan sugesti positif, aura untuk kita di kegiatan podcast kedepannya, bukan hanya hari ini dan selanjutnya. Nah, sedangkan S2 beliau selesaikan di dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tanpa berpanjang lebar kepada Yai, dengan ini kami silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati, saya muliakan, ini kolega dan teman dekat saya, Pak Ustaz Afi, kami mengenalnya Ustaz Afi Datul Asmar. Terima kasih juga kepada IAIN Parepare TV, podcastnya ini sudah mengundang dan memberikan amanah kepada saya di sini untuk bisa sharing dan berbagi bersama para pemirsa di IAIN TV IAIN Parepare. Ya, saya yang dhaif dan masih fakir dalam ilmu ini, ya mungkin nggak terlalu bisa banyak memberikan pencerahan gitu ya, cuma mungkin sedikit bisa ya sharing atas apa yang saya tahu, sedikit saya tahu. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, dengan harapan semoga baik kami yang di studio dan Bapak Ibu para pemirsa saudara-saudara yang ada di YouTube yang menonton podcast ini bisa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya harus koreksi karena saya dipanggil Kiai juga. Kita ini biasa ini ya dosen-dosen muda yang mungkin ya punya pemikiran
sedikit-sedikit yang di-share sama teman-teman sambil diskusi gitu ya. Kadang dipanggil ustaz, dipanggil bapak juga, ya biasa gitu ya, dipanggil bro juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau panggilan kiai saya takut nanti karena saya baru-baru nonton ada videonya Kiai Sahal Mahfuz itu yang bilang ya kalau di zaman dulu kalau kiai dipanggil itu menunjukkan bahwa dia punya mutafannin, punya kapasitas keilmuannya jelas. Kalau sekarang ya gampang aja dipanggil kiai gitu. Jadi ya mungkin ya panggilan kiai sebagai akrab saja. Jadi ya mungkin para pemirsa ya jangan dianggap saya seperti seorang tokoh agama yang luar biasa. Jadi untuk mengingat selalu yai. Kita punya guru masing-masing. Oke. Baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Haramain. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah saya diberikan ya kesempatan amanah untuk sharing di sini bersama para pandrita, para guru tak, para kiai, para ustaz yang menjadi narasumber di podcast ini, dan ini podcast yang cukup sangat bergengsi saya kira di antara teman-teman dosen karena saya termasuk bisa dipanggil gitu sharing, berarti saya masuk bagian dari orang-orang yang dianggap pandrita ya. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan sebagai doa supaya saya tetap senantiasa update ilmu pengetahuan. Baik Pak Afi dan para pemirsa, di podcast ini mungkin awalnya saya ingin menyinggung sedikit tentang sekarang itu slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang demikian menggebu-gebu gitu ya. Memang sih saya masih ingat ketika masih kuliah S1 juga dulu semboyan dan slogan ini senantiasa banyak diucapkan gitu ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang pada dasarnya memang kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena masadirul ahkam, sandaran hukum dan sandaran kita beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma di lain sisi kadang-kadang itu menjadi semacam dilema ketika dihubungkan dia dengan Islam dipahami dalam aspek values, nilai, atau Islam dalam aspek pengamalan ketika amaliyah. Di dalam beberapa tahun terakhir misalnya tren tentang pemuda hijrah, anak-anak muda yang ya kalau bahasanya Azumardi Azra itu ini born again Muslim gitu. Jadi seorang muslim yang terlahir kembali gitu ya. Udah muslim gitu, lahir dari bapak ibu muslim, tapi kemudian ketika sudah remaja, udah jadi pemuda, kemudian ketemu ustaz tertentu kan, kemudian ya ada kita lihat semangat anak-anak muda yang demikian menggebu-gebu gitu ya. Udah rajin ke masjid, banyak memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan alhamdulillah ini baik gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada beberapa rangkaian pemuda hijrah itu seperti para pemuda yang sudah tersesat kemudian mendapatkan jalan yang lurus. Maksudnya jangan sampai diartikan bahwa mereka ini adalah ya yang terlalu menggebu-gebu kemudian terlalu gimana gitu ya. Padahal ini adalah sesuatu yang biasa karena dalam tradisi kita di pesantren pun ketika kita sedang pencarian diri, belajar pada satu topik ilmu dan sebagainya, wajar kita kadang-kadang biasa mengalami pendewasaan. Nah, kalau saya pinjam kalimatnya Gus Ulil itu pendewasaan, ada proses pendewasaan ketika kita ada sedikit pemikiran baru, ada cara yang baru, itu yang kemudian dilakukan. Cuma yang mungkin menjadi salah satu concern atau jadi salah satu dinamika yang menjadi perhatian kami di keilmuan dakwah, saya sama Pak Afi kebetulan sebagai dosen dakwah juga di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di FUAD IAIN Parepare, adalah ketika misalnya semboyan dan slogan itu kemudian memposisikan sebagian orang itu seperti antar muslim dan muslim yang lain itu pada posisi arbiter yang seakan-akan kita bertentangan gitu ya. Kita terbiasa misalnya di tradisi Islam tradisional, misalnya di kalangan NU, DDI, Nahdlatul Watan dan lain sebagainya, ada ziarah kubur misalnya. Tapi ketika misalnya udah dapat pengajian di ustaz yang baru, ya enggak ada ini di ajaran Nabi, enggak pernah mengajarkan begitu gitu ya. Nanti bisa ke musyrik gitu. Atau misalnya dulunya terbiasa ketika zikir, habis sholat misalnya terbiasa kemudian ada yang jahar, ada yang secara sir gitu ya, ada yang pakai tasbih, ada yang pakai tangan saja menghitung zikir. Tapi ketika
dapat kajian baru, kemudian itu nggak pernah ada di zaman Nabi yang pakai tasbih, itu bid'ah dan sebagainya, kemudian menyalah-nyalahkan bahwa meyakini sesuatu itu benar gitu ya, apakah dalam baik itu secara di mazhab akidah maupun di mazhab fikih, saya kira itu sesuatu yang kita biasa bicara khilafiyah gitu ya, perbedaan pendapat. Tapi kalau kami melihat dalam dinamika disiplin ilmu dakwah, ketika apa yang kita yakini benar kemudian kita paksakan kepada orang lain bahwa kita benar dan orang lain yang salah, kemudian ya bahasanya gampang untuk takfiri, mengkafirkan orang lain gitu ya, memusyirkan orang lain gitu ya, selalu memposisikan orang lain yang lebih jelek, yang lebih rendah dari diri kita. Itu yang menjadi masalah. Karena misalnya kalau kita lihat tren ya Pak Afi, masalah jilbab saja gitu ya, kalau anak-anak muda sekarang itu tren namanya hijab gitu ya, pakai hijab. Di tahun 70-an 80-an itu kan biasa pakai kerudung gitu. Ibu-ibu ya, ibu saya masih lihat foto-fotonya yang lama ketika dia masih di pesantren apa itu kan pakai kerudung gitu ya, nggak ada yang iya disimpan di atas. Ya di atas ya, tutup kepala gitu. Belakangan tahun 90-an tren, kemudian di tahun 2000-an gitu tren menggunakan jilbab yang dengan segala merek dan brandnya gitu ya. Entahlah apakah ini juga ada semacam kayak budaya pop yang gimana gitu ya, tapi intinya kan kita kembali ke semangat hijab untuk menutup auratnya perempuan. Nah, ketika perempuan yang istilahnya menggunakan hijab dan berusaha menutup auratnya dengan baik, itu adalah pilihan yang baik karena itu memang perintah agama untuk menutup aurat. Tapi ketika dia sudah pada posisi sudah seperti itu dan dihadapkan kepada mungkin ada perempuan yang lain yang belum menggunakan hijab. Kemudian dia menjudge bahwa kamu ini nggak sesuai dengan, kamu sudah salah, kamu ini nggak sesuai mengamalkan. Itu kan sudah kaitannya sudah menyakiti hati orang lain, dan kebenaran yang dianggap itu sudah membuat dia menjadi seorang hakim, padahal judgement itu kan bukan hak kita untuk menghakimi. Itu hanya milik Allah yang menghakimi. Kita hanya bisa menilai sesuatu dari apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut saya Pak Afi ketika bicara tentang ini kan kita bicara sebenarnya dihadapkan kepada dinamika konservatisme Islam. Jadi menarik, Gus Ulul di tweetnya itu dia bilang begini, ada semacam dinamika menarik nih kayak gelombang peradaban gitu ya. Masyarakat kota itu sudah cenderung sekarang hijrahnya ke konservatisme Islam gitu ya, agak konservatif gitu ya. Orang-orang kampung, orang-orang desa itu malah bergerak lebih ke progresivitas Islam gitu. Jadi kayak kok beda, kayak trennya menarik nih. Mungkin butuh riset nanti ya. Kenapa misalnya kalau kita lihat di Parepare aja, misalnya di Parepare itu kan kota yang 5 tahun yang lalu saya masih lihat ada 154 masjid, data terbaru itu ada 179 masjid, berarti ada sekitar 25 masjid dalam 5 tahun terakhir. Cuma agak mengganggu pikiran saya, maksudnya agak membuat saya juga merenung. Salah seorang teman dosen misalnya ngupdate status, dia bilang kita ini rajin-rajin sekali bikin masjid, tapi masalah-masalah isu-isu sosial, masalah fukara dan masakin ini bagaimana gitu. Masjid kita tambah megah gitu ya, tambah keren, banyak orang yang rajin berjamaah, tapi apakah itu juga bisa berbanding lurus dengan kepedulian kita terhadap fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya di Asnaf. Saya kira makanya bicara tentang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kan kita bicara tentang Islam kafah. Islam yang jangan dilihat hanya satu angle saja, angle-nya bahwa formalisme Islam, populisme Islam, bahwa kita harus secara formalistik ya orang Islam tuh harus memang salah satu anjuran Rasul misalnya sholat jamaah di masjid, laki-laki misalnya, kemudian menggunakan jenggot dan lain sebagainya. Antara simbolisme Islam kemudian dihadapkan pada pilihan apakah Islam itu juga berdialektika dengan realitas? Apakah Islam juga menjembatani isu-isu sosial masyarakat gitu ya? Bahwa Islam itu tidak melulu bicara akhirat surga dan neraka, tapi Islam juga bicara dinamika kekinian Islam hari ini gitu ya. Guru kami Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan, itu pernah berpesan di wasiat beliau, misalnya bilang begini,
banyak orang pandai membaca tapi tak pandai mengkaji yang nyata. Kitab gundul dibaca nyata, di kitab berbaris hatinya buta. Ini kadang menjadi pemikiran mendalam buat kami para santrinya gitu ya. Banyak kita mungkin ya hari-hari itu dihabiskan membaca turos, kitab kuning, atau mungkin kita yang di kampus ini kan bicara metode, bicara tentang riset, keilmuan-keilmuan mutakhir kontemporer gitu ya. Tapi ketika dihadapkan kepada isu-isu sosial atau realitas, kalau kami mungkin ini pemahaman saya yang saya pahami gitu ya dari guru-guru kami, wasiat ini bicara bahwa kita ini yang jago tafsir hadis, kita yang jago dengan keilmuan metodologi gitu ya. Apakah kita berbanding lurus juga jago ketika dihadapkan pada realitas masyarakat? Kita berbaris nih. Ini realitas masyarakat itu yang demikian ya, kasus-kasus yang real yang ada di masyarakat gitu ya. Ya masalah apalah gitu ya. Apakah Islam juga berdialektika dengan hal seperti itu? Apakah kita hanya sekedar mengurus bahwa kita memang harus selalu ke masjid terus gitu ya, atau memang kita juga membicarakan masalah isu-isu gender gitu, isu-isu anak-anak apa namanya yang tidak punya pendidikan misalnya kan, atau baru-baru ini kayak di Parepare misalnya ada isu kenakalan remaja dan sebagainya. Itu bisa juga para ustaz atau para tokoh agama itu juga tidak alergi untuk bicara itu. Saya kira kemudian masalah kembali kepada Al-Quran As-Sunnah itu kan sesuatu yang Islam, kita kembali ke kafah. Jangan hanya sekedar memilih angle atau sudut pandang tertentu, kemudian itu kita pertahankan habis-habisan dan kita gunakan sebagai senjata untuk mengkafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya. Padahal ketika kita belajar Islam pun nggak bisa kita demikian terlalu saklek atau terlalu egois dalam memahami ajaran agama. Ada 4 mazhab fikih misalnya yang besar gitu ya. Jadi memahami teks-teks agama, memahami ajaran-ajaran agama kan tidak cukup dia hanya dengan kita kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, kita baru baca terjemahan kemudian kita menganggap itu sudah sesuai benar gitu ya. Baiklah kalau kita mau bongkar banyak gitu kasus Al-Maidah itu, kemudian banyaklah yang kemudian menjadi isu-isu populisme Islam di Indonesia gitu ya, masalah pilkada dan sebagainya kan banyak rentetannya. Betul. Jadi itulah masalahnya Pak Afi, maksud saya ketika mungkin ini dalam masih aspek keyakinan, tetapi kemudian dialektikanya sudah sampai menyebabkan ya ada suami dan istri karena beda pilihan politik, karena ada dia pilihan politiknya berbeda karena pilihan caranya memahami agamanya beda gitu ya. Iya, beda gurunya gitu, beda ustaznya gitu kan. Padahal kan kita bicara Islam yang demikian dinamis ya. Islam itu yang sholih di kulli zaman wa makan. Para guru kita, para ulama kita itu banyak mengajarkan kita cara-cara beragama dengan penuh santun. Ya bagaimana pula kita kalau andaikan beragama dengan cara yang kasar, dengan cara yang menyakiti orang lain, bahkan kadang ada juga sebagian kecil yang ekstrim memahami ajaran agama sehingga dengan itu dia kafirkan orang lain atau bahkan membunuh orang kafir, nauzubillah. Saya terkejut karena satu sesi pernah ketika ada mahasiswa yang nanya tentang bagaimana itu peristiwa bom Makassar waktu itu Pak Afi. Kok ini ada orang rajin ke masjid Ustaz gitu, maksudnya ditanya saya, dia rajin sholat jamaah, itu rajin ke masjid, tapi kok dia bom bunuh diri di gereja gitu. Apakah dia masuk surga Ustaz? Saya tidak bisa menjawab, saya bilang bukan jawaban saya dia masuk surga apa enggak, karena itu yang punya surga siapa? Allah yang menentukan dia baik atau benar. Tapi kalau kita pakai standar nilai yang kita pelajari hari ini, yang kita sudah pelajari dari guru-guru kita, bahwa membunuh orang yang tak berdosa itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan ketika model Ghazwah Syariah atau perang di zaman Rasulullah SAW pun dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh orang tua, pendeta gitu ya. Cuma kadang itu ketika misalnya disebutkan saya hadis waktu itu, qala Rasulullah SAW yang hadis sahih muttafaqun alaih, qala Rasulullah SAW umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan sabda Rasul untuk membunuh
An-nas, semua manusia yang tidak mau bersyahadat gitu kan, sampai mereka bersyahadat gitu kan. Maksudnya kita akan memerangi orang-orang non muslim. Kalau dipahami redaksi hadisnya sederhana kan, kita seakan-akan wah An-nas nih, diajak perang nih. Kalau sama orang non muslim nggak usah sama-sama gitu kan, harus ini gitu ya. Padahal yang dimaksudkan sama Rasul itu An-nas laisa bima'nal kulliyah, tapi bima'na al-juz'iyah. Ada sebagian kecil dari orang-orang kafir Quraisy yang memerangi umat Islam. Itu yang memang kita harus bertahan, bukan kemudian membabi buta. Ada yang tidak mau bersyahadat, kita bunuh saja gitu kan. Ada orang muslim, ya sudah kita serang aja gitu. Bahkan saya kira isu-isu sosial seperti itu yang menjadi rentetan awal-awalnya memang semboyannya bagus sekali. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi jangan sampai kemudian aspek konservatisme Islam, kita berpikir dengan sangat tradisional memahami Islam seperti itu, digeret ke wilayah populisme sampai kemudian kita baku hantam internal umat beragama atau antar umat beragama, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh para guru kita, para ulama kita, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah diajarkan demikian. Jadi mungkin sebagai pengantar diskusi ini mungkin Pak Afi sebenarnya mudah-mudahan di podcast ini bisa menjadi sarana diskusi kita bahwa mari kita berislam, beragama dengan cara yang santun. Kalaupun kita ada sesuatu yang kita yakini benar, ada yang kita yakini bahwa ini sesungguhnya ajaran mulia, maka mari kita lakukan. Tapi kemudian jika ada yang berbeda cara sholatnya dengan kita, cara wudhunya dengan kita gitu, jangan sampai kemudian gampang membid'ahkan atau mengkafirkan orang lain yang berbeda. Saya kira mungkin itu dulu. Poin yang menarik di pengantar hari ini terkait tentang materi kita, sampai dengan beberapa kutipan terkait tentang reaksi antara kembali ke as-sunnah, kembali Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tetapi ada hal yang tadi diperjelas oleh Yai sendiri terkait kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa sekira persoalan ibadah ini kita sepaham bahwa itu yang dimaksudkan, bisa jadi, tetapi yang saya yakini juga ini ya Yai, bahwa ibadahnya yang kemudian harus tetap berlandaskan kepada dua hal ini. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan tentang keduniaan ini, inilah yang mungkin bisa jadi perlu ada tawar-menawar di dalamnya. Karena kalau misalnya nih ya, saya membaca beberapa referensi terkait tentang Al-Quran dan Sunnah yang pada muaranya nanti ketemu pada persoalan bid'ah misalnya ya. Nah, ini kan di bid'ah itu kalau kita pahami, kalau kutipan misalnya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua penjelasan daripada bid'ah itu sendiri, bid'ah masmumah terpuji dan masmumah yang tidak terpuji. Dan diperjelas lagi sama Asqalani dalam persoalan bid'ah nanti hasanah, bid'ah ada tiga yang bid'ah yang kemudian dia jelaskan. Nah, pertanyaan saya kemudian terkait tentang tema kita hari ini Yai, oke lah, dalam artian semangat tadi sudah diperjelas oleh Yai sendiri, tetapi takutnya juga ini Yai tidak ada batasan sama sekali kan. Ini juga lebih bahaya lagi. Nah, melalui podcast ini pertanyaan kami, adakah memang batasan di dalam kita juga tidak kemudian terlalu semangat sehingga kemudian semangat itu menyalahkan semua orang yang berbeda dengan kita sampai kita berani mengkafirkan, ataukah memang juga takutnya ini tidak ada sama sekali, akhirnya kan kita juga terjebak ya. Sudah nggak usah salahkan orang, nanti kalau kau salahkan kau juga yang dibilang radikal, mending diami. Ya, jadi bagaimana sikap kita di dalam berada pada dua posisi ini? Silakan ya. Baik, misalnya begini ya. Kalau saya melihat sebenarnya di sini pentingnya wasatiyah Islam gitu ya. Kita bersikap moderat dalam beragama, tidak tasarruf, tidak tataruf gitu ya. Tidak yang tataruf yang kemudian benar-benar di ujung banget gitu ya. Tapi pada posisi tengah-tengah yang tidak harus di tengah sebenarnya, kadang memang memihak juga, dalam arti kata bahwa mari ya beragama dengan bersahaja. Saya masih ingat guru kami dulu ketika masih hayat gitu ya, Maulana Syekh Zainuddin, Muhammad Zainuddin, misalnya di Pancor, di tempatnya pendirian Nahdlatul Watan,
itu di Desa Pancor di pinggirannya itu masih ada juga masjidnya orang Ahmadiyah, ada juga tempat rumah-rumahnya orang-orang Ahmadiyah yang baru-baru ini kita dengar ada masjidnya yang dirusak di Kalimantan ya. Sampai dulu pernah pertanyaan selama hayatnya Al-Mafrunah Maulana Syekh itu kenapa tidak pernah ada perusakan terhadap masjid itu gitu ya. Walaupun secara sebagai beliau seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat kental sekali, itu orang Ahmadiyah itu ajarannya sesat, sudah salah karena misalnya sudah jelas gitu ya. Betul. Tapi ketika dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, Al-Mafrunah Maulana Syekh itu ya kalau ada yang mereka mau sekolah di madrasah terima sekolah gitu ya. Kalau ada yang ingin kita hidup sama-sama gitu loh, koeksistensi. Jadi bisa jadi kita mungkin bahkan ini kan sudah menyeret ke masalah akidah gitu Ahmadiyah, perbedaannya dengan mainstream muslim Indonesia gitu ya. Tapi perbedaan seperti itu tidak membuat kita justru kemudian kita bakar masjidnya, kita bakar rumahnya, atau bahkan kita bunuh dia gitu kan. Jadi bagaimana kita berislam dengan cara yang demikian proporsional gitu ya. Kita mungkin tidak sepakat atau tidak setuju dengan cara pandang tertentu, tapi jangan sampai kemudian kita menjadi seorang yang brutal, kemudian bersikap sesuatu yang tidak pernah kita diajarkan sama Rasul sekalipun. Rasulullah SAW pun pernah mencontohkan, misalnya Pak Afi dan para pemirsa, kisah bagaimana ada orang yang sedang bawa keranda jenazah di depan Masjid Nabawi. Kemudian karena ada yang lagi dibawa jenazahnya, Nabi tiba-tiba berdiri. Nabi hormati, maksudnya berdiri hormati jenazah yang lewat itu, para pengantar jenazah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Ki berdiri? Kenapa berdiri ya Rasul? Yang dibawa jenazahnya itu orang Yahudi. Betul. Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang sangat panjang itu bahwa oh ya memang dia orang Yahudi, tetapi saya menghormatinya sebagai seorang manusia. Jadi Islam itu sangat memuliakan manusia, jadi memanusiakan manusia. Jadi kemudian ketika ada sebagian umat Islam yang memahami ajaran Islam bahwa ajaran agama ini kita adalah raditu lakumul Islam madinah, bahwa ini adalah agama di sisi Allah yang paling diakui adalah Islam, bahwa Islam adalah agama yang diridhoi dari Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian ketika dalam dinamika kehidupan sosial kita, kemudian itu menjadi salah satu tolak ukur yang membuat kita membunuh orang lain, menyakiti orang lain pada posisi pada sikap itu, saya rasa itu yang salah. Jadi karena kita hidup di negara Pancasila ya, kita hidup pada pluralistik gitu ya, kita punya banyak sekali keyakinan mulia, tetapi karena caranya yang salah, caranya salah. Ilfil. Ya jadinya kan tidak ini gitu kan. Ya saya kira itu masalahnya selama ini, bahwa kecenderungan kita itu mungkin ada cara kita yang keliru yang harus cara kita beragama yang keliru yang mungkin perlu sedikit diluruskan. Apakah Rasul pernah mengajarkan kita begitu? Jadi kalau kadang-kadang kalau sama-sama adik mahasiswa di kelas ketika ditanya hal-hal seperti ini, saya menjawab aja, kita pakai teori model The Living Muhammad aja. Kita anggap Rasulullah SAW hidup di depan kita. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu bom gereja, kemudian kira-kira Rasulullah SAW duduk di depanmu, kamu bisa nggak bersaksi bahwa ya Rasulullah, saya mengikuti jejak langkahmu, saya membunuh orang kafir ini. Kita jadikan Rasul sebagai syahid gitu, sebagai saksi atas perbuatan kita gitu ya. Ketika kita lagi ceramah di masjid atau kemudian lagi bicara sama orang yang berbeda cara sholatnya, ketika kita tidak, misalnya ada yang tidak mempercayai bahwa dia itu punya, misalnya dalam konsep akidahnya nggak boleh itu Isra Mi'raj, dia boleh dirayakan itu Maulid misalnya. Ketika dia sedang kafirkan orang yang Isra Mi'raj itu, atau yang sedang merayakan hari kelahiran Nabi, seandainya Nabi Muhammad SAW sedang hidup di depannya, apakah dia berani bersaksi bahwa ya Rasul, saya sedang melaksanakan perintahmu dan itu dia itu kafir itu? Saya kira di situ dinamikanya sapi. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlalu emosional, terlalu bersemangat dalam beragama, terlalu menggebu-gebu, tapi tanpa kita disadari mungkin terlalu banyak juga menyerempet, ada juga hak-haknya orang lain, ada kebenaran-kebenaran orang yang dimiliki orang lain. Baik. Saya lanjut ya. Tadi persoalan dia juga karena semangat sampai menutup diri untuk menerima kebenaran orang lain. Plus bisa jadi juga sumber yang didapat
dari klaim kebenaran yang dia peroleh itu juga perlu dipertanyakan ulang, perlu diuji lagi. Karena ya tadi, karena di era hari ini kadang orang tidak lagi mencari penokohan, tidak cari guru, yai, karena semua merasa bahwa sekarang kan enak. Di gadget ada gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ya ini yang mungkin ingin saya tanyakan ulang. Nanti untuk mengkanter misalnya gerakan-gerakan yang hanya tekstualitas kalau kita mau bilang ya, karena hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan agama kita khususnya di Indonesia mengakui ada namanya ijma, ada qiyas. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana step ke depan khususnya Yayan Parepare pandangan Yai ini untuk berbagi kepada sahabat pemirsa di podcast kita ini untuk kemudian memberikan penjelasan kepada orang ketika dia hanya mau menerima Al-Quran dan hadis. Karena kan ada bahasa itu kadang kita dengar juga ya, Al-Quran dan hadis itu kan jelas, itu bahasa Tuhan katanya. Sedangkan produk misalnya Pancasila, itu kan buatan manusia. Nah ini saya tanyakan bagaimana untuk memberikan penjelasan untuk di era hari ini ya. Ya sama dulu ketika ada anggapan bahwa kenapa kita harus ikut mazhab Syafi'i gitu ya, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali gitu. Mereka kan juga manusia, bisa juga salah. Betul. Tapi kadang-kadang juga orang terlalu bersemangat, sekali lagi terlalu bersemangat. Mereka juga mungkin lupa bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambali dan para imam yang lain itu membutuhkan berpuluh-puluh tahun gitu untuk membaca dan menafsirkan sekian ayat dan membaca syarah-syarah hadis sampai dia memunculkan ijtihad satu hukum tertentu. Dan bukan hanya karena bacaan hasil terjemah saja gitu ya Sasapi ini Pak Abi. Jadi bukan hanya sekedar membaca terjemahan kemudian ini. Jadi memerlukan waktu yang sangat panjang dan ilmu alat dan baik nahwu dan sharaf, balaghah dan sebagainya ketika memahami satu redaksi ayat. Kayak saya bilang, ketika hal seperti ini terlalu disederhanakan sama orang, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu dengar ulama, tidak perlu dengar para guru, para ustaz, karena kita juga bisa lihat di gadget, di internet sudah banyak sekarang. Saya kira di sini kadang kita mungkin terlalu, ya bahasa saya yang mungkin agak keras sedikit, ceroboh dalam beragama. Kita terlalu bersemangat, luar biasa semangat, tetapi kita nggak menyediakan waktu untuk belajar memahami lebih dalam gitu ya. Namanya tafhim, proses ta'allum itu kan sesuatu yang tidak serta-merta yang instan. Kalau lapar langsung bikin mie instan gitu ya. Kita ya pelan gitu ya, mana cabenya, mana tomatnya, mana sayurnya yang dipotong dengan rapi, mana yang ini yang kotor disisihkan gitu ya. Jadi bagaimana para ulama kita sampai para guru para kiai, para tuan guru ketika menyampaikan nilai-nilai agama, mengajarkan kepada kita itu dari sekian intisari gitu ya. Ibarat kalau bahasanya guru kami itu kayak ini Al-Quran, Sunnah, pendapat para ulama-ulama kibar, para syarah di kitab-kitab syarah hadis. Kemudian para guru itu cukup seperti ambil ini jeruk kemudian kita dipersin gitu ya. Kita nggak perlu lagi yang sisihkan mana ini bijinya, mana ini apanya gitu. Kita dapetin hal-hal yang sudah diperas dengan butuh luar biasa waktu yang panjang. Jadi bagaimana Yayan Parepare ke depan ketika kita punya visi akulturasi Islam dan budaya misalnya. Yayan Parepare itu kan salah satu perguruan tinggi yang demikian sangat konsisten memperjuangkan Islam yang wasatiyah dari Islam. Kita berlaku sikap moderasi beragama. Bagaimana saya kira ke depan ini Yayan Parepare ya, ketika kita dinamika bersama mahasiswa, para akademisi di sini kan harus mampu sebagai penyambung lidah masyarakat juga gitu ya, untuk bisa mencerahkan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa mari ya beragama itu dengan proporsional ya. Proporsional di sini maksudnya ya kita harus benar-benar mengedepankan nilai-nilai agama, ajaran agama. Mari kita betul-betul rutinkan, tetapi kan sebagaimana definisi iman yang paling mendasar, Pak Afi. Iman itu kan sesuatu yang tidak hanya sekedar dengan lisan gitu ya, tapi juga tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Kadang kita lupa bahwa ada aspek ketiga yang penting, amalun bil arkan. Iman itu juga dalam perbuatan kita, sikap-sikap kita gitu ya.
lisanul hal kita gitu ya, perbuatan itu kan tidak hanya sekedar kita memang rajin mengaji saja, rajin sholat berjamaah di masjid, tapi kemudian kehidupan sosial kita menjadi pribadi yang tertutup, eksklusif, mengkafirkan orang lain karena kita rajin ke masjid, rajin mengaji di masjid, berarti orang yang itu dia orang yang tidak baik begitu. Itu kan kecenderungan yang berarti, karena ada juga ulama mengatakan ya ketika the moment saat kita menjadi seorang yang sombong dengan amal kita gitu, sesuatu itu pada saat itu kan kita sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah, karena kita sudah berlaku takabur seakan-akan kita yang sudah paling mulia, paling sholih, paling suci gitu ya. Padahal ya kita tahu bahwa wajannatin arduhas samawati wal ard, itu surganya Allah itu kan luasnya seluas langit dan bumi gitu. Masa kita mau kapling sendiri bahwa hanya kelompok saya yang berhak masuk surga, ente udah yang paling fatal lagi ini ya, karena banyak yang menganggap dengan kostum itu mereka lah yang kemudian dengan simbol-simbol beliau, mereka itu yang kuat sampai berani mengkafirkan orang lain. Padahal kita kan Rasul pernah bilang jangan sampai di satu majelis itu kamu buru-buru mengkafirkan orang, bisa jadi ada orang kafir di situ nanti jadi kafir di situ, bisa jadi doa. Padahal makanya kita berusaha kadang, kalau ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan mengajarkan kita bahwa setiap orang itu kan punya peluang yang sama. Oke, ketika apalagi di psikologi Islam kami pelajari, kami di BKI itu setiap orang kan bisa punya masa lalu yang hitam, tapi masa depannya kan tetap putih. Siapa yang bisa menjudge bahwa orang-orang yang sudah jahat masa lalunya, jelek sekali gitu masa lalunya, kemudian dia nggak berhak untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang akan datang. Saya kira ini ke depan bahwa ketika memaknai sesuatu, ada orang yang mungkin buruk gitu, ada yang salah gitu ya, mari kita benerin sama-sama, tapi tanpa kemudian kita menjudge seakan-akan bahwa orang itu sudah kafir, orang itu sudah salah, yang kita adalah yang paling benar. Karena pada posisi ketika kita menganggap diri kita yang paling benar, saya kira di situ letak caranya salah, keliru. Jadi mungkin udah agak keliru, karena ya seperti lagi ya, saya ini pengen satu istilah yang paling saya suka sekali dari Imam Malik itu yang bilang qauli shawab yahtamil khata, itu wa qaulu ghairi khata yahtamil shawab. Jadi fatwa saya, ijtihad saya, perkataan saya itu benar menurut saya, tapi mungkin salah menurut orang lain. Dan perkataan orang lain salah menurut saya gitu ya, keliru, tapi bisa jadi benar gitu. Intinya adalah ukhuwah Islamiyah, kita membangun tetap bersaudara gitu ya, walaupun kita berbeda, ini NU, ini Muhammadiyah, beda cara pandangnya, atau misalnya ini Wahdah Islamiyah dan sebagainya, mungkin kita berbeda dalam memahami teks hadis, redaksi ayat, tetapi tujuan kita sama, kita sama-sama muslim nih, kita sama-sama pengikut Rasulullah SAW gitu ya, dan kita semua sama-sama pengen masuk surga gitu kan, dan surga itu nggak dikapling hanya di organisasimu saja atau di mazhabmu saja. Baik, sangat menarik. Jadi saya anggapnya saya masih berlama-lama, tapi saya ingin mengulang kembali untuk memperjelas materi dan tema kita hari ini terkait tentang kembali pada persoalan Al-Quran dan hadis. Yang paling pasti kalau kata Yai tadi itu, kalau persoalan ibadahnya saya kira itu tidak ada kompromi, persoalan kita harus memang melihat Al-Quran dan hadis. Namun pada pergaulan, pada tata sosial keduniaan, itulah yang perlu dilihat dalam konteksnya. Nah, baik itu kalau misalnya hadis adalah musharraf dan lain-lainnya, plus kita juga harus memiliki seorang guru, atau kalau kita dulu di pesantren ada yainya, ada ulamanya, agar tidak gagap ya yai, tidak memahami yang kayak yai tadi bilang sampai berani mengkafirkan orang, padahal yang didapat itu cuma durasi 1-2 menitan di internet, belum lagi jaringannya tidak selesai dibacanya, dinontonnya, akhirnya mereka berani untuk ribut-ribut. Nah, ini yang paling menarik saya kira. Saya mau dengar ini Yai, pasti sangat nyentrik kalau Yai dengar kasus Muhammad Kece. Yang Kece sekarang lagi viral, yang kemudian saya tidak mau lihat terlalu jauh ke Muhammad Kece-nya, karena kita sudah menganggap bahwa tidak ada yang akan menyenang dengan Muhammad Kece-nya. Tetapi kasus Napoleon Bonaparte-nya ini ya, dia sampai menghakim sendiri, padahal kalau dia dipikir dia kan bintang 2 nih ya, orang berpengaruh, sampai kemudian melakukan tindakan seperti itu, memukul orang, bermain hakim sendiri, yang pada dasarnya Rasulullah dan para
ulama yai kita mencontohkan cara yang bijak di dalam menyelesaikan kasus. Nah ini kan orang sudah ditangkap sebenarnya. Kenapa kemudian sampai dipukul seperti itu? Dan paling parahnya lagi yai, kalau kita melihat sosial media dan yang lain, itu banyak yang mendukung. Mendukung itu sikap itu. Membenarkan. Ya kalau seperti itu, ini kan bisa jadi setiap masyarakat yang berpikir, tidak ada sih paling masalah kalau kita menghakim dengan atas nama agama. Nah, bagaimana pandangan Yai sendiri terkait tentang kasus ini? Ya, pertama kita ini kan negara hukum ya, jadi kita berlandaskan hukum. Yang agak keliru saya rasa adalah ketika kita menjustifikasi sesuatu perbuatan kita yang melawan hukum itu dengan dalih agama. Nah, ini kan menjadi masalah. Saya kira ketika orang kadang ada yang menggunakan dalih-dalih agama gitu ya untuk menjustifikasi perbuatannya yang mencederai orang lain. Ya, apakah Rasulullah SAW itu juga bagaimana perlakuannya Abu Jahal, Abu Lahab sama beliau gitu. Kalau mau diukur sama memang Jazas Muhammad Kece itu kan sangat melecehkan agama gitu ya. Tapi untuk pendekatan kita dalam berdialektika dengan orang yang seperti itu kan tidak harus dengan main hakim sendiri, berbuat vigilante. Jadi yang benar-benar main hakim kita menjadi ini gitu ya. Karena di negara hukum kan kita tahu bahwa perbuatan itu sudah jelas salah dan sebagainya. Nanti ada memang ininya sendiri. Karena ketika kita bermain hakim sendiri, saya kira di zaman Rasul SAW kita kalau menengok di sejarah peradaban Islam, sebaik-baik zaman kan zamannya Rasul dan para sahabat gitu ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun ketika ada dinamika seperti ini gitu ya, ada yang kecenderungannya seperti mau merusak agama dengan kalimat-kalimat yang melecehkan, kan pendekatan dakwahnya itu kan enggak seperti itu, enggak yang langsung main kasar atau bahkan menghakimi seperti itu. Saya kira ketika kita mungkin marah gitu ya, kita wajib, kita harus marah gitu ya. Siapa yang enggak marah gitu ya? Bismillahnya atau apanya diubah dengan cara seperti itu. Itu sesuatu yang salah dan keliru. Tapi ketika menyikapinya tidak harus lantas membuat kita menjadi seseorang yang tidak pernah kita diajarkan sama sekali oleh agama kita seperti itu. Ajaran agama kita nggak pernah mengajar kita membuli atau bahkan menzalimi orang lain yang bahkan walaupun dia punya salah, ada kok sistem nanti yang menilai dia salah apa enggak. Bahkan ya mungkin ya Pak Afi ingatlah, ya ini kan mungkin di sisi lain mungkin agak berbeda angle ceritanya. Bahkan seorang badui yang kencing di Masjid Nabawi aja kan, itu kan kurang ajar sekali nih. Datang tiba-tiba sudah parkir itu, diparkirkan untanya, langsung masuk Masjid Nabawi, buka celananya, kencing aja langsung di pojokan situ. Itu Sayyidina Umar dan para sahabat tuh sampai udah hunus itu pedang, mau penggal kepalanya. Siapa ini mau lecehkan? Ada Rasulullah SAW sedang duduk di situ di Masjid Nabawi, datang dia kencing. Tapi Rasul tahan gitu ya, sebentar dulu. Dia nggak tahu. Jadi itu cerita bagaimana Rasul dengan sangat bijak mengajarkan Islam. Ya biarkan diselesaikan dulu hajatnya, diselesaikan dulu pipisnya. Habis dia udah selesai pipis, baru kemudian Rasul SAW, oh begini loh Islam, begini gitu kan. Jadi ada pendekatan yang arif. Jadi dakwah bil hikmah yang kita pahami dalam metodologi dakwah itu kan dakwah yang penuh kearifan, dakwah yang ya menenangkan, dakwah yang membahagiakan, bukan dakwah yang seram, bukan dakwah yang kasar, bukan dakwah yang marah-marah, bukan dakwah yang kita lihat itu kayak sinetron yang ada di TV-TV gitu yang selalu bawaannya berantem melulu. Islam itu kan agama yang indah. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin kaitannya dengan kasus seperti itu yang melecehkan agama dan sebagainya, masih ada cara kita yang lebih baik untuk menghadapi itu karena bahwa Islam itu indah, mari kita menyebarkan keindahan dan kedamaian. Saya kira. Terima kasih Yai untuk pertanyaan terakhir dari kami. Untuk sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, tanpa meninggalkan aspek dari agama lain, baik itu teman-teman sahabat di Nasrani, Hindu, Buddha, sekira ajaran manapun itu akan mengajarkan tentang kedamaian, khususnya di Indonesia yang kemudian menjadi puncak pada asas Pancasila kita. Terakhir ya, kami minta kesimpulan, kemudian di akhir dari setelah kesimpulan kami meminta doanya. Semoga kegiatan ini meskipun beberapa teman sudah dapat saya di WA, ada yang kadang tanya, kok terlalu
kaku wajahnya seperti itu. Saya bilang yang membedakan kami ini dengan podcast yang lainnya seperti itu, naluri jalan sendiri. Termasuk ya kami, makanya di akhir ini kami berharap doa dari Yai juga setelah menyimpulkan nanti, semoga harapan kami ke depan podcast ini meskipun berganti nama atau apakah namanya, tetapi tetap menjadi sebuah ajang podcast yang memberikan informasi dan tempat untuk berdiskusi secara real buat kita semua. Silakan ya. Iya, terima kasih. Baik, ya, jadi mungkin ya kesimpulan ya mungkin bisa jadi bahan pikiran kita semua ke depan, para pemirsa yang budiman, bahwa penting bersemangat dalam agama. Giroh kita beragama itu penting. Kita wajib benar-benar menyandarkan aspek perilaku dan sikap kita, cara kita beragama itu pada Al-Quran dan Sunnah, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi giroh atau semangat beragama itu juga jangan dibaluti ya dia dengan mungkin sikap-sikap yang sangat konservatif yang membuat kita kemudian menjadi gampang mengkafirkan orang lain, gampang menyalahkan orang lain, atau gampang menjustifikasi perbuatan kita yang tertentu untuk menghakimi orang lain yang pada dasarnya kita di negara hukum itu masih ada pembuktian hukum, masih ada peradilan yang bisa ada prosesnya yang bisa dilakukan. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, kalau kita mau pakai standar yang paling tinggi, ya mari kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana mengajarkan kepada kita. Apakah Rasul marah? Apakah Rasul membunuh orang? Apakah Rasul membuli orang? Apakah pernah Rasul membuat malu orang lain di depan publik dan lain sebagainya? Mari kita belajar tentang kepribadian sosok Nabi kita, kemudian kita jadikan itu kayak the living Muhammad. Saya katakan kalau di teman-teman mahasiswa, kita posisikan Nabi itu hidup di depan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anggap Nabi hadir di depan kita, kemudian menjadi saksi, menjadi syahid dan alaina gitu, bahwa ya Rasul saya begini, apakah kira-kira bagus apa enggak gitu, apakah tepat atau tidak. Saya kira ini menjadi standar barometer kita sekarang beragama. Seandainya Rasulullah SAW hidup di depan kita, ada di depan kita, kemudian dengan muka yang penuh amarah ini, dengan cara kita menghardik orang lain, dengan cara kita bahkan menciderai orang lain, apakah Rasulullah SAW setuju dengan sikap itu? Hadirin yang saya muliakan, para pemirsa, mari kita ya menghidupkan kembali Nabi SAW dengan banyak membaca salawat dan posisikan Nabi seakan-akan hadir di antara kita dan menjadi saksi apakah perbuatan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ataukah kita selama ini mungkin keliru memahami itu. Semoga bermanfaat ini, tapi karena ini acara yang sangat penting saya kira, karena saya juga nonton di beberapa episode yang sebelumnya. Mudahan istiqomah ini podcast di TV Yayan Parepare, karena inilah persemaian ilmu. Saya kira kalau ada yang keliru dari apa yang saya ucapkan, nanti kan kita bisa akan diskusikan. Saya akan belajar hal-hal yang baru dari yang lain, karena yang namanya majelis ilmu sekarang tidak hanya masjid dan di musola aja, ya kita ramaikan juga di YouTube, di media sosial kita ramaikan kajian-kajian, kita hidupkan kembali kajian-kajian agama. Semoga senantiasa ya tetap ini eksis ini, karena bagus sekali ini acara. Amin ya rabbal alamin. Ada doa. Saya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan Fatihah kepada para guru kita ya, para ulama kita yang telah banyak mengajarkan kepada kita, dan para guru yang telah membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka ya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, dan kepada kita ini kedua orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, petunjuk kepada kita, dan kita yang masih hidup di zaman pandemi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab, dari bencana. Semoga Allah menjaga kita dan putra-putri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita jauh-jauh dari bencana. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah kami seorang sebagai pribadi yang mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah Rasul sebagai saksi bahwa kami berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, berusaha mencontoh keteladanan Rasulullah SAW dan menjaga diri kami daripada menyakiti orang lain, menghakimi orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pribadi pengagum Rasulullah dan akhlak Rasulullah itu hidup dalam hidup kami. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Kiai untuk kehadirannya sekali lagi dengan materinya hari ini. Dari kami podcast IAIN Pare-Pare, tepatnya podcast ada tempat berita corong moderasi beragama, pamit undur diri. Lebih warkana ada makiada ampena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.